Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Pak Ustaz Ahmad Fatoni Eskom, kepada Ibu Ketua Kelas Dakwah 1B Ibu Sri, beserta ibu-ibu jamaah kelas dakwah 1B yang berbahagia. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, lagi maha mulia, yang maha mengetahui segala isi hati, apa yang akan terjadi hari ini nanti. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang pandai menata hati, pandai menata diri, agar kita hidup bahagia bersama ridho ilahi. Untayan salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, beserta pengikut setianya hingga akhir zaman. Semoga kita ditetapkan menjadi umatnya yang taat dan memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan insan manusia pernah merasakan rasa suka, cita, bahagia, tapi di satu titik lain pernah juga merasakan rasa kecewa yang mendalam, khawatir, bahkan rasa penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, dan sebagainya. Penting bagi kita sebagai insan manusia untuk menjaga hati kita tetap bersih. Dengan hati yang bersih, menciptakan ketenangan hati dan turunnya limpahan rahmat dan karunia ilahi. Mengapa sih kita harus menjaga hati kita? Alasannya apa kita harus menjaga hati kita? Satu, karena hati adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'nalikum, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kita, pada harta kita, tapi Allah lebih melihat pada hati kita, pada amal kita. Allah tidak terlalu peduli ibu-ibu terhadap rupa ibu, bentuk tubuh ibu. Tidak terlalu peduli pada harta ibu, tidak. Berapa banyak ibu punya mobil, berapa merek handphone ibu, atau berapa banyak gelang yang ibu pakai. Tidak. Tapi Allah lebih melihat hati ibu, apa dan bagaimanakah hati ibu. Bagaimana dan di manakah hati ibu saat ini saat menghadiri majelis taklim? Bagaimanakah hati ibu saat ibu memasukkan uang ke dalam kotak infak? Itu yang lebih Allah lihat. Yang kedua, kenapa? Karena hati adalah raja yang ditaati. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang mana jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya pun akan baik. Tetapi jika buruk, maka seluruh jasadnya pun akan buruk. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau memang kita ingin benerin badan kita, kita benerin dulu hati kita.
Kalau hati kita sudah benar, hati kita sudah bersih, akan turun limpahan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu adanya di mana sih, Ibu? Ilmu adanya di hati. Qanaah adanya di mana? Sabar adanya di mana? Tawadhu adanya di mana? Semua adanya di hati, dan itu semua hal-hal baik yang merupakan karunia dari Allah. Maka jika kita mau semua karunia itu datang kepada kita, maka sudah selayaknya kita harus membersihkan hati. Jika Allah membagi-bagi karunia baik itu, hati kita sudah siap untuk menerimanya. Baiklah ibu-ibu yang saya cintai, bagaimana caranya sih kemudian biar kita punya hati yang bersih? Satu, zikrullah. Perbanyaklah zikrullah. Melihat yang indah-indah, zikrullah. Kaitkan semua kepada Allah. Yang kedua, banyaklah bertaubat. Yang ketiga, hiasi diri dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta cinta kepada apa dan kepada siapapun yang meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, cinta kepada suami. Suami sendiri ya, Bu, bukan suami Allah. Iya dong. Cintai suami kita. Suami kita lelah, pulang dari kerja, senyum, berikan senyuman yang terbaik. Cintai. Suami kita marah-marah, tetap cintai dia. Karena di balik kemarahannya, itu ada kebaikan juga buat kita. Semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih, agar kita dapat hidup selamat dunia dan akhirat. Seperti lagunya Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu kasihan Al-Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.